Halo bro, balik lagi sama gue. Udah lama nih nggak update ya. Hari ini karena banyak yang dulu request ya ngebandingin antara helm off-road full face yang Shoei X-Zero, Red and Rules yang Commander sama Bell Bullet, Bell Moto 3 maksudnya. Nah hari ini mumpung gue lagi kosong, kita bahas satu-satu. Mana yang paling bagus dan mana yang paling gue suka ya. Oke, daripada kelamaan openingnya, ayo kita mulai. Pertama kita ngebahas tentang Shoei X-Zero. Nah kalau Shoei X-Zero ini bahannya dulu deh. Nah ini batoknya itu katanya multiple composite fiber. Katanya kualitasnya itu tepat di bawah helm karbon. Jadi bisa dipakai balap tapi bentuknya nggak boleh kayak gini. Lalu yang bikin dia menarik itu dia juga udah punya dash shieldnya gitu ya, yang bisa dicopot sama dibuka tutup gitu ya. Lalu berikutnya bagian detailnya dari helmnya itu benar-benar bagus banget, kayak misalnya di daerah sini gitu ada kayak kulitnya gitu ya, detail banget tuh. Dari daerah gininya tuh banyak kulit-kulitnya gitu. Nah lalu untuk apa aja yang ada itu kayak misalnya kelengkapannya itu bukan kelengkapan apa tapi fitur-fitur yang adanya itu lumayan lengkap ya. Selain tadi dash shield, dia juga ada yang quick release ini ya, kalau misalnya ada kecelakaan jadi bisa dicopot gitu. Lalu double D-ring juga di dalam sini, sama beratnya itu kurang lebih 1100 gram. Jadi termasuknya kalau menurut saya sih helm ini udah ringan banget ya. Oke, berikutnya Bell Moto 3. Nah kalau misalnya ngomongin sejarah, mungkin helm ini punya sejarah yang paling panjang ya, karena merupakan helm motocross pertama yang dibuat full face. Intinya ini helm pertama saya yang kayak ini yang saya beli pertama. Dan memang dari awal saya udah jatuh cinta banget sama bentuknya, looknya tuh bener-bener keren banget ya. Nah kalau misalnya dibandingin sama si Shoei X-Zero, karena ini kan lebih baru daripada yang ini, untuk dari segi bahan tuh memang agak sedikit beda ya. Tapi saya rasa nggak terlalu beda jauh. Dan beratnya juga yang ini sedikit lebih berat, 1300 graman gitu kalau nggak salah ya. Cuman dari fit yang ini tuh karena helm Bell tuh kan dia harus naik satu ya. Kalau di sini kan saya bisa pakai yang M. Kalau yang ini tuh saya tetap harus pakai yang L gitu. Nah itu yang bikin kadang kalau di foto atau kalau dipakai tuh kadang-kadang helmnya itu kelihatan jauh lebih gembot atau berisi daripada yang ini. Jadi kayak lebih kepalanya kelihatan gede gitu. Kalau dari fitur mah kurang lebih sama ya, udah ada double D-ring, lalu ada tapi dia nggak punya quick release ya, jadi nggak ada emergency quick release. Kalau yang ini kan udah ada ya. Sisanya nggak jauh beda sih, sama kalau misalnya di Shoei kan dia ada detail-detail later gitu yang bikin dia lebih kelihatan mewah. Kalau yang ini tuh tapi dapat bonusnya kita dikasih ini pedok ya. Apa sih namanya tuh? Ya gitulah pokoknya. Untuk dari harga itu yang ini lebih murah sedikit daripada yang ini. Kalau ini tuh kalau di waktu itu belinya di Jepang jadi sekitar 35.000 apa 37.000 gitu. Tapi di Indonesia ini 6 juta lebih. Ini juga di Indonesia tuh 6 juta deh kalau nggak salah kalau untuk barunya gitu. Tapi yang jual bekasnya ini lebih banyak. Jadi salah satu keunggulannya udah ada yang jual bekas. Oke, sekarang kita masuk ke helm yang terakhir, yaitu Red and Rules Commander. Jujur aja helm ini memang helm lokal, tapi kualitasnya gila-gilaan banget. Dan menurut gua secara pribadi helm ini udah masuk kategori yang super keren. Kalau kita lihat nih mulai dari bahan, mungkin memang agak sedikit beda sama yang lain. Tapi kalau menurut gua udah cukup kokoh untuk dipakai riding harian. Belum lagi kayak detail-detail kayak misalnya logo yang ada di sini gitu ya, sama area-area antara si helm sama si karetnya itu udah bener-bener rapi untuk barang lokal ya. Oke, kalau misalnya dari bahan tadi saya kurang tahu sebetulnya dia pakai bahan apa karena nggak gitu paham juga. Tapi yang saya tahu ini fit orang Indonesia asli. Jadi kalau kita pakai itu enak banget ya, nyaman banget kayak kepala orang Indonesia gitu. Lalu kalau untuk fitur itu dia udah menggunakan double D-ring tapi belum ada quick emergency release. Jadi nggak bisa dipakai untuk touring mungkin ya, karena lebih safety kalau kita pakai touring itu helm-helm yang punya emergency quick release. Kalau dibandingin sama dua helm yang lain, ini harganya jauh ya. Kalau yang ini kan tadi kurang lebih 6,5, yang ini yang Bell Moto 3 itu dia 1. Oke gitu loh. Kalau untuk masalah harga,
itu jauh ya. Kalau misalnya si Shohei ini 6,5, Bell Moto 3 itu 6,1 gitu. Kalau yang ini tuh nggak nyampe 2 juta. Kemarin juga lagi promo, ada bonus tas gitu kan. Jadi kalau untuk teman-teman yang bingung mau pilih helm apa, menurut gua rekomendasi banget ini Raider and Rules, karena Raider and Rules Commander ini menurut gua dia sederhana tapi benar-benar keren. Oke, terakhir kita ambil kesimpulan ya teman-teman dari semua komparasi dari 3 helm ini. Kalau menurut saya mana yang paling bagus, mana yang paling saya suka, itu susah untuk ditentukan karena masing-masing helm ini saya suka semua, ada ceritanya masing-masing. Cuman kalau yang paling dibilang gitu, menurut saya tetap pilih yang Raider and Rules ini karena helm ini paling sering saya pakai, kayak udah sehati gitu ya jadinya. Karena udah berapa kali jatuh juga sama saya, tapi tetap sehat-sehat aja. Dan juga saya tipe orang yang support banget brand lokal, jadi saya suka banget helm yang ini. Warnanya juga paling keren menurut saya dan paling oke dibandingin 2 helm yang lain. Tapi bukan berarti saya nggak suka ya, saya suka semuanya gitu. Nah harga juga, kalau misalnya nih teman-teman ingin memilih mana yang harus dibeli duluan, beli Raider and Rules dulu. Tapi kalau misalnya pengen jalan jauh atau misalnya suka touring, cari yang punya emergency quick release kayak yang Shohei X-Zero gini. Tapi kalau memang fans Bell asli ya Bell Moto 3. Oke teman-teman, ada sedikit giveaway nih, tapi ada syaratnya. Minimal yang ikut 300 orang, cuman komen sama subscribe aja. Oke, ini ya, jadi diecast dari Ninja H2 ya.